Baik, kita lanjutkan pembahasan algoritma divide and conquer. Pada bagian ini saya akan membahas tentang contoh implementasi strategi divide and conquer untuk persoalan binary search. Pada video sebelumnya, Anda sudah memahami tentang prinsip umum pada divide and conquer serta teorema master sebagai bentuk umum dari recurrence yang ada pada divide and conquer. Kita langsung ke persoalan binary search. Persoalan binary search ini didefinisikan sebagai persoalan pencarian suatu bilangan X pada suatu array berukuran tertentu. Cara pencarian atau strategi pencarian pada pencarian biner ini yaitu dengan cara pertama akan membandingkan X adalah bilangan yang dicari, dibandingkan dengan elemen pada bagian tengah dari array. Jika X sama dengan bilangan yang ada di tengah array tersebut, maka algoritma selesai. Jika tidak, maka proses berlanjut. Perlu diketahui bahwa array yang digunakan yang sebagai masukan pada algoritma binary search ini adalah array yang sudah terurut. Jadi sudah terurut. Kalau array tidak terurut, maka tidak bisa. Jadi prasyaratnya adalah array-nya sudah terurut. Untuk kasus yang akan kita gunakan sekarang, array terurut menaik. Jadi dari bilangan yang paling kecil dulu, kemudian berikutnya sampai bilangan yang paling besar. Baik, saya lanjutkan algoritmanya. Jadi proses pertama adalah membandingkan. Jika X adalah bilangan yang dicari, sama dengan bilangan yang di tengah array, maka algoritma selesai. Jika tidak, maka kita gunakan strategi divide and conquer untuk menyelesaikan persoalan kita. Sesuai dengan prinsip umum pada divide and conquer, tahap pertama adalah tahap divide. Untuk persoalan binary search, tahap divide ini akan membagi array ke dalam dua subarray, yaitu array kiri, subarray kiri, dan subarray kanan. Selanjutnya akan dibandingkan apakah X kurang dari bilangan tengah tadi ini ya. Jika jika X kurang dari bilangan tengah, maka proses berlanjut ke subarray yang kiri. Kenapa begitu? Karena sekali lagi mohon diingat bahwa array kita adalah terurut bilangannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, jika ternyata X tidak memenuhi syarat bahwa X kurang dari bilangan tengah tadi, maka proses berlanjut ke subarray kanan. Ini yang dilakukan pada tahap divide. Selanjutnya, yaitu tahap kedua, tahap conquer, yang dilakukan adalah pada saat kita berada di tahap ini, proses sudah berada di subarray kiri atau subarray kanan, bergantung dari hasil pemeriksaan ini tadi ya, X kurang dari bilangan tengah tadi. Nah, kemudian kita bekerja pada subarray tadi, entah di kiri entah subarray kanan. Kita harus memeriksa apakah X memang berada dalam subarray. Ini adalah proses yang rekursif karena untuk menentukan apakah X berada dalam subarray, pada dasarnya kita melakukan pengecekan seperti ini lagi, apakah X kurang dari bilangan tengah. Bedanya adalah di sini bilangan tengah yang digunakan bukan bilangan tengah yang ada pada array awal, tapi bilangan tengah yang ada pada subarray, seperti itu. Itu berlangsung secara rekursif sampai kemudian kita memiliki atau bekerja pada array satu elemen, maka proses rekursif selesai. Kemudian solusi tahap ketiga dari divide and conquer, kita mendapatkan solusi persoalan awal dari solusi pada subarray. Perlu diperhatikan
kalau pada prinsip umum divide and conquer yang saya jelaskan di awal, di video pertama, saya menjelaskan bahwa tahap ketiga ini berupa combine, menggabungkan solusi ya. Nah, ini tidak selalu berupa combine. Ternyata untuk persoalan binary search, kita tidak melakukan penggabungan apapun, gitu ya. Jadi tidak selalu berupa combine. Baik, saya akan tunjukkan ilustrasi seperti apa binary search itu supaya terbayang ya. Baik, misal saya punya array yang sudah terurut seperti berikut: 10, 12, 13, 14, seperti ini ya. 30, 35, 40, 45, dan 47. Kemudian kita ingin mencari apakah 18 ada pada array ini. Seperti itu, menggunakan strategi divide and conquer. Saya punya berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Array saya ada 13 elemen. Kemudian kita lakukan, kita implementasikan divide and conquer. Nah, pertama-tama kita harus mendivide, membagi array ke dalam dua bagian, yaitu kita bandingkan X dengan nilai tengah. Kita bandingkan X dengan nilai tengah. Ternyata nilai tengahnya adalah ini. Ini ya. Ini adalah nilai tengah. Kita bandingkan dengan X. Compare dengan X. Kita dapatkan ternyata X kita 18 kurang dari 25. Nah, kita bagi, saya punya dua subarray, berarti subarray saya adalah ini. Subarray kiri, subarray kiri, dan di sini adalah subarray kanan. Karena ternyata dari hasil pembandingan X dengan nilai tengah, 18 dibandingkan dengan 25, tentunya 18 lebih kecil dari 25, maka karena array kita terurut menaik dari kecil ke terbesar, maka saya harus selanjutnya bekerja dengan subarray kiri. Nah, seperti ini, berarti saya selanjutnya bekerja dengan subarray kiri. Nah, selanjutnya kita harus menentukan pada tahapan conquer, ini kan udah tahapan divide ya. Kemudian kita tahap berikutnya itu tahapan conquer. Apakah 18 ini memang berada pada subarray ini? Caranya menentukan adalah rekursif. Sama, kita bandingkan X yang 18 tadi dengan nilai tengah pada subarray. Karena saya punya 6 elemen, nilai tengahnya yaitu 6 dibagi 2 adalah 3. Maka ini 13 adalah nilai tengah dari subarray kiri ini. Kemudian saya bandingkan dengan X. X dibandingkan dengan 13. Compare atau bandingkan dengan X. 13 dibandingkan dengan 18, 18 lebih besar dari 13, maka selanjutnya ini kita bagi. Ini adalah subarray, sub dari subarray kiri, kemudian di sini adalah sub dari subarray kanan dari subarray kiri. Karena 18 lebih besar dari 13, maka selanjutnya saya bekerja dengan subarray yang kanan. 14, 18, 20. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu kita bekerja dengan secara rekursif lagi. Saya bandingkan dia dengan nilai tengahnya. Saya punya 3 elemen, ingin mencari nilai tengah maka dibagi 2, 3 dibagi 2 adalah 1,5. Kita bulatkan ke atas, maka kita akan mendapatkan angka 2. Ini adalah nilai tengah. Kita bandingkan dia lagi dengan X. Apakah sama? Karena X 18, ternyata sama. Maka proses
berhenti. Ini adalah ilustrasi divide and conquer untuk menyelesaikan permasalahan binary search. Kita sebagai manusia kalau ingin menyelesaikan binary search, pencarian biner dengan menggunakan divide and conquer, nah seperti inilah yang kita lakukan. Baik, semoga dapat dipahami. Kita kembali ke sini. Nah, wait, saya kehilangan mouse. Ini dia. Ini adalah pada bagian kiri dari slide, Anda dapat melihat algoritma binary search dalam notasi algoritmik. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwa kita melakukan perbandingan X dengan nilai tengah, dilakukan di sini. Nah, kalau dia kurang dari nilai tengah, maka kita akan mencari di subarray kiri. Kalau X lebih dari nilai tengah, maka kita akan mencari di subarray kanan. Proses ini dilakukan secara rekursif dengan memanggil fungsi location. Ini ya, ini fungsinya rekursif. Nah, kalau low, apakah low lebih dari high? Ya, ini maksudnya apa? Ini untuk ngecek low ini adalah indeks yang paling kecil, high ini adalah indeks dari array yang paling besar, dimulai dari 0 sampai n-1, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kompleksitas waktu dari binary search ini. Kalau Anda memperhatikan dari algoritma binary search ini, operasi dasar yang dilakukan pada binary search adalah operasi perbandingan X dengan nilai tengah. S adalah array awal ya, yang sudah terurut yang berukuran n. Kemudian ukuran inputnya adalah n yang merupakan jumlah elemen array. Maka di sini kompleksitas waktunya adalah W n per 2 ditambah 1. Nah, kenapa seperti itu? Perhatikan di sini bahwa kita hanya akan bekerja dengan salah satu subarray saja. Kalau di sini kan kita melakukan perbandingan. Apakah X lebih kurang atau lebih besar atau sama dengan nilai tengah. Jika ternyata sama, maka kita langsung mengembalikan nilai mid. Jadi kalau misalnya ternyata langsung ketemu di tengah, maka hanya dilakukan satu kali perbandingan. Karena kita nggak sempat pergi ke subarray kiri atau subarray kanan. Namun jika ternyata nilai yang kita cari entah lebih kecil atau lebih besar dari nilai tengah, maka pasti kita akan kembali ke salah satu ini. Kita akan berlanjut ke salah satu ini, baik yang kiri satu atau ke subarray kanan. Kita akan pilih salah satu, yang mana subarray dari subarray 1 ke subarray 2 ini ukurannya adalah n per 2. Itu sebabnya di sini kompleksitas waktu yang dihitung adalah Wn per 2. Terus plus 1 ini dari mana? Plus 1 ini adalah operasi perbandingan di level teratas. Contoh, jika n sama dengan 1, jadi array-nya itu cuma 1 doang elemennya, dan X lebih besar dari elemen array, maka akan ada operasi perbandingan X dengan elemen tersebut dilanjutkan dengan pemanggilan rekursif, di mana low lebih dari high. Nah, di sini. Jadi cuma satu kali
operasi perbandingan. Kan tadi operasi dasar yang menjadi dasar dari penghitungan kompleksitas waktu adalah membandingkan X dengan S mid, nilai tengah pada S, seperti itu ya, sehingga W-nya sama dengan 1. Nah, persamaan rekuren yang seperti ini, WN per 2 ditambah 1 dengan nilai W1 sama 1, akan menghasilkan solusi terhadap persamaan rekurens, yaitu WN sama dengan log N plus 1. Ini bisa kalian kalau pengen ngotret gitu ya, coba lihat lagi bahasan kita pada kompleksitas waktu asimptotik untuk persoalan yang rekursif. Seperti itu. Baik, ini adalah bahasan kita tentang binary search menggunakan divide and conquer. Semoga bermanfaat. Terima kasih.